dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak tibalah kita di acara inti, yaitu tauziah dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustazah Ulfah Nur Fauziah SIU yang biasa dikenal dengan panggilan Nengzi. Beliau lahir di Jakarta, pengasuh Ma'had Bahrul Huda, Tuban, Jawa Timur. Pernah mengikuti aksi Indosiar 2013. Pernah bergabung grup religi Fatimah vokal bersama Umi Bibi dan Nia Paramita, pimpinan almarhum Uji. Pengisi Islam itu indah Trans TV bersama Ustazah Maulana dan Ustazah Syam. Instagramnya Ulfah Nur Fauziah 04. Kepada Ustazah Ulfah Nur Fauziah SICOM dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang masih gak jawab. Oi, Mas Bro. Hukum menjawab salam itu hukumnya wajib. Pak Camat menjual tomat, yang beli harus dihormat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan mbak-mbak yang cantik-cantik, yang semangat, yang ikhlas jawab salamnya, mudah-mudahan nanti dapat calon suami yang ganteng, yang tebel apa? Kok sama kita kepengennya, jangan tebal dompet, isi nih. Yang pasti yang setia. Yang laki-laki, pada pengen nikah apa enggak? Mudah-mudahan yang semangat jawab salamnya, saya doakan dapat calon istri yang solehah, yang cantik parasnya. Kayak sinten? Kayak sinten? Ustazah Angel. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ba'asa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sabiqin walahiqin wa ala alihi wa sahbihi nujumil muhtadin wa nujumil mu'tadin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Rengel, Ibu Tri Erni Hudayah beserta wakil jajarannya, juga seluruh Bapak Ibu guru SMK Rengel yang mohon maaf
tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya sayangi seluruh siswa, siswi, putra putri dari SMK Negeri Rengel yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan dari Allah, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, nikmat panjang umur ibadah, nikmat sehat walafiat. Karena semua kenikmatan tersebut, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Cek, iklan dulu ya. Teman-teman, siswa-siswa semuanya, sebelum saya mulai tausiah pada pagi yang indah ini, setiap saya ceramah ke sekolah, ke kampus khususnya, biasanya kalau jamaah ibu-ibu saya nggak pernah punya peraturan, Bu. Ini khusus untuk bocah-bocah. Apa? Cahnom ya. Ini ada peraturannya satu. Kalau di antara teman-teman semua mengingkari peraturan ini, saya keluar. Setuju? Setuju? Jangan-jangan pada mau ini pengen saya keluar. Aturannya cuma satu, tolong dipakai telinganya, tolong tidak difungsikan mulutnya. Ngerti nggak maksudnya? Kupingnya biar pada nggak budek ya. Budek bahasa Jawanya apa, Bu? Opo. Iki ojo opo kabeh nggih. Tapi lambenya itu jangan lambe turah. Meneng nggih. Setuju? Sekali saya lihat di belakang ada yang ngobrol, nanti saya keluar. Setuju? Pengen saya keluar apa di sini? Hah? Keluar katanya. Orang ngajar. Keluar katanya. Lah saya seneng kalau suruh keluar apa-apa. Amplopnya podo ya, Bu ya. Tapi mohon maaf Mas Bro, Mbak Bro, saya ini nggak seneng amplop, tapi isinya podo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu yang kedua, di akhir ceramah saya akan tes pendengaran kalian semua, apakah benar-benar menyimak atau cuma nyawang tok kayak pelongo ya, nggak kerungu aku ngomong-ngomong. Jadi saya nanti akan tes 2 orang, satu dari tim laki-laki siswa putra, satu lagi dari siswa putri. Yang berani, yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Mau? Mau? Makanya tolong ikuti aturan saya ini. Ya, baik, alhamdulillah. Teman-teman semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita mulai aturan dari sekarang ya. Jadi semua tolong diam. Saya ngomong nggak lama, cuma 5 jam. Saya nggak kuat Mbak kalau 5 jam. Berbicara tentang peringatan Isra Mi'raj. Pasti kalian semua niku sering dengar kisah-kisah ini dari para alim ulama, dari ustadz yang mengajar pendidikan agama, mungkin dari ustadz yang ada di TV, di handphone, atau mungkin ustadz yang ada di mana-mana. Peringatan seperti ini sebenarnya memang peringatan untuk mengingatkan kepada kita terhadap tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak,
peringatan ini tidak bisa kalian fikirkan menggunakan akal. Jadi peringatan Isra wal Mi'raj ini tidak bisa kalian fikirkan menggunakan logika. Ada suatu kejadian, tragedi, itu bisa kita pikirkan menggunakan akal kita, karena kita dikasih akal sama Allah untuk berpikir. Tapi ada satu kejadian juga atau beberapa kejadian yang memang secara logika manusia ini nggak masuk. Kenapa bisa demikian? Karena ini langsung berkaitan dengan Allah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah saja yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Hanya orang-orang yang mempercayai atau beriman kepada Rasulullah saja yang percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan hanya orang-orang yang beriman kepada Al-Quran saja yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Kok bisa gitu? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini ada dua perjalanan. Nih saya bukan kampanye ya, udah selesai ya, alhamdulillah ya. Sekarang tuh kalau mau foto begini salah, begini salah, begini salah. Alhamdulillah sekarang udah selesai. Ada dua perjalanan. Perjalanan yang pertama yaitu Isra. Apa itu? Perjalanan Rasulullah dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Mekah ke Palestina. Lalu perjalanan Mi'raj dari Palestina naik sampai ke langit ketujuh, ke Baitul Ma'mur, ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Gusti Allah, pepek bolak-balik pulang pergi, cuman waktu semalam saja. Ini yang dikatakan peristiwa yang tidak bisa difikirkan oleh logika manusia. Mungkin kalau zaman sekarang kita mau pergi ke Mekah bisa hanya 9 jam karena menggunakan apa? Pesawat. Tapi pada zaman Rasulullah SAW, jangankan pesawat, motor belum ada, mobil belum ada, kendaraan itu menggunakan onta. Dikatakan zaman Rasul kalau kemana-mana dari Mekah ke Palestina naik onta itu diperkirakan bisa berbulan-bulan, tergantung moodnya onta. Nek moodnya onta itu enak bisa sebulan. Kadang-kadang onta kan sama, kadang-kadang nggak mau jalan, ya ada lemesnya, bisa sampai 2 bulan 3 bulan. Nah ini Rasulullah bisa melakukan perjalanan Isra tadi sangat begitu singkat. Ya. Maka dari itu ketika baginda Rasulullah SAW menceritakan kembali kayak saya kan cerita kayak begini ke kalian semua. Tapi berhubung kita semua sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab Allah, kita percaya. Bayangkan pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau selesai melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj tersebut, beliau katakan kepada masyarakat Mekah pada saat itu, semua rata-rata gak percaya. Wabil khusus ada satu orang yang licik, namanya Abu Jahal. Ayo diingat, Sinten? Abu Jahal itu kerjaannya cuma satu, ngompor-ngomporin orang. Jadi hati-hati kalau ada di antara kita yang suka gibahin orang, ngompor-ngomporin orang, berarti bisa jadi dia temannya Abu Jahal. Ada nggak yang kayak gitu? Ikut. Ngomongnya sambil monyong-monyong. Oh iya toh. Kayak gitu kan biasanya ya. Ya Allah, gak nyangka aku ya. Ini panjang. Sama Abu Jahal ketika Nabi Muhammad kayak saya nih. Bedanya kalau Nabi Muhammad belum ada mic.
nggak ada panggung, nggak ada aqua gini. Beliau waktu itu dakwahnya luar biasa. Bilang kepada masyarakat Mekah, saya sudah melakukan peristiwa Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina sampai ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, ketemu Allah, bolak-balik cuma semalam saja. Pada nggak percaya. Abu Jahal yang paling benci kepada Rasulullah pun ngompor-ngomporin masyarakat Mekah waktu itu, bilang Muhammad gila, Muhammad pendusta, Muhammad ngarang cerita. Pokoknya disebarin semua. Tapi ada satu manusia yang mempercayai Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar. Itu manusia yang sudah percaya apapun perkataan yang dikeluarkan dari Rasulullah SAW. Jadi ini adalah peristiwa yang luar biasa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh kejadian tersebut dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalaman saja, yang sudah kami berkahi sekelilingnya, kata Allah, dan kami perlihatkan kepadanya, Nabi Muhammad, tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hello, hai. Perjalanan Isra Mi'raj ini, beliau itu bukan cuma jalan-jalan saja, gak ada artinya, tetapi Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang manusia, Nabi Muhammad, untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Akhirnya nyampe nih ceritanya kita sampai detik ini. Ketika perjalanan beliau yang begitu cepat, lalu beliau pun mengatakan kepada para sahabat bahwasanya Rasulullah dipersiapkan oleh Gusti Allah, yaitu didampingi dengan malaikat. Malaikat siapa namanya? Jibril. Jadi Jibril datang udah bawa kendaraan. Kendaraannya itu warnanya putih. Udah warna putih, dia lebih kecil dari kuda. Tahu kuda? Tapi lebih besar dari keledai. Dan kecepatannya seperti kilat. Makanya disebut dengan bu. Ingat, buruk bukan borok. Ingat ya, ini bisa jadi pertanyaan. Ayo diingat-ingat. Saking cepatnya kilatan tersebut, tapi Rasulullah tidak merasa bahwa beliau ini cepat jalannya. Kenapa? Karena ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah juga diperlihatkan oleh Allah bagaimana surga. Rasulullah juga diperlihatkan oleh Allah bagaimana neraka. Sehingga ada satu hadis yang mengatakan kebanyakan nanti penghuni di api neraka itu kebanyakan isinya wong wedok. Senenge nyantai bro. Kenapa ya bisa perempuan? Sampai Rasulullah ini nangis ketika melihat kok kebanyakan ternyata isinya perempuan. Ketika beliau cerita sama para sahabat, dijawab sama Rasulullah, karena kebanyakan katanya wong wedok itu sering kufur, sering banyak yang tidak bersyukur. Langsung tenang, nanti habis ini tak belain. Ini masalahnya ilmu, bener, saya juga perempuan masalahnya. Ditanya sama sahabat,
sahabat loh, ya Rasulullah, wong wedok itu ternyata sering kufur. Iya, kufur sama sinten, sama Gusti Allah, boten. Tapi kufurnya kepada suami. Halo mbak-mbak cantik, solehah semuanya. Jadi nanti kalau sudah menikah, hati-hati supaya kalian menjadi istri yang senantiasa tidak kufur adalah jangan pernah membanding-bandingkan rumah tangga kalian dengan tetangga kalian. Setuju? Apalagi bandinginnya sama Raffi Ahmad. Iku loh ya, Raffi Ahmad loh wis jalan-jalan karo pembantune. Loh kita loh ke Indomaret aja jarang katanya. Sering nih istri-istri ini jarang yang senantiasa bersyukur atas kondisi keuangannya suaminya. Ini saya kasih tahu sekarang buat ilmu. Sewaktu-waktu ketika kalian menikah wajib qanaah. Ya, yang penting cukup satu mobil, satu rumah, satu pembantu, satu helikopter. Cukup. Ya Pak ya? Cukup. Sian deh lo. Kerja. Hei. Kerja. Ya. Buat anak istri. Sekarang belajar dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana tadi? Kok jadi ngomongin kawin? Jadi perjalanan Mi'raj. Belum lagi ketika Rasulullah SAW dari Palestina pergi ke langit ke 1, 2, 3, 4, itu beliau gak cuma numpang lewat. Ternyata dikatakan Rasulullah itu sowan. Iya benar sowan ya. Silaturahmi dulu kepada para nabi, ke Nabi Adam yang di langit pertama, Nabi Yahya dan Isa langit kedua, Nabi Sinten Yusuf, Nabi Idris, dan selanjutnya sampai kepada langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, setelah silaturahmi kepada para nabi, barulah naik terus ke Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, barulah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai perjumpaan ini banyak perbedaan dari para alim ulama, tapi yang harus kita yakini cuma satu, adalah pertemuan tersebut Rasulullah SAW diberikan amanah oleh Gusti Allah untuk disampaikan kepada kita, khususnya umat-umatnya. Apa amanahnya? Yaitu perintah sholat. Dan ternyata sebelum kita sekarang sholat subuh, zuhur, apa lagi? Sebelum yang 5 itu kita disuruh sholat sama Gusti Allah sebanyak 50 kali dalam satu hari. Wis gak kebayang aku muka-muka kayak gini suruh sholat 50 kali. Iya Pak ya? Gak kebayang aku pada bisa apa enggak. Akhirnya ketika Rasulullah diperintahkan sholat untuk umatnya 50 kali, turun Rasulullah ke langit ke-7, ke langit ke-6 dan lain sebagainya. Ditanya sama Nabi Musa, ya Muhammad, disuruh ngapain sama Allah umatmu? Disuruh sholat. Berapa kali? 50 kali. Minta lagi kurangin, pasti berat umatmu itu. Wong umatku aja pasti gak sanggup. Dengar perintah tersebut atau masukan tersebut, akhirnya baginda Rasul pun naik lagi ke Allah, minta nego. Ya, dari 50 akhirnya alhamdulillah dikurangin 5. Jadi berapa? 45. Pas 45 turun lagi, ditanya lagi, berapa sekarang? 45. Masih berat. Turunin lagi, umatmu gak akan sanggup kan Dani kok. Ngomongnya tapi gak gini ya. Naik lagi Nabi Muhammad 40. Terus dikurangin. Jadi Allah itu gak langsung jret 5, enggak. Kurangi 5. Jadi Rasulullah itu bolak-balik sampai endingnya 5. Ini Nabi Musa masih protes. Berapa sekarang? 5. Kurangin, pasti nggak bisa, keberatan. Nah, dalam hati Rasulullah itu mungkin ada perasaan izin.
Wes kayak nggak tahu malu gitu loh, wes bolak balik Allah sudah kasih keringanan, wes Bismillah. Akhirnya mentok perintah sholat sampai kepada kita, yaitu 5 waktu dalam satu hari. Maka dari itu yang 5 waktu ini saja banyak di antara kita itu masih ngurang-ngurangin waktu sholat. Betul apa betul? Di sini ada yang sholatnya 4 kali sehari. Subuhnya jam berapa? Tadi subuh jam berapa? Kalau nggak sekolah, kalau sekolah pasti pagi. Nggak sekolah subuh jam berapa? Jam 7. Saya pernah lihat ada orang sholat duha pakai kunut. Jam 8 ya, tapi dia pakai kunut. Oh tiba-tiba sholat subuh. Subuhnya kesiangan. Jadi yang 5 waktu ini harus kita benar-benar pegang, harus kita benar-benar kerjakan. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj diantaranya yang pertama, nanti saya akan tes yang belakang, yang depan mah pada gini semua. Insya Allah yang belakang saya tes, oke? Tapi yang depan ngelihat pelengak-pelengok, budek apa enggak nih? Takutnya dia cuma pelengak-pelengok. Yang pertama hikmahnya adalah tadi tentang peristiwanya tadi, tentang perintah ibadah sholat. Sholat itu ibarat kata tiang. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama kita. Kalau kita ngaku orang Islam tapi dia nggak sholat, maka dia tidak punya tiang. Kalau dia nggak punya tiang, pasti roboh. Jangankan iman, ini bangunan, ini pasti ada tiangnya. Tiang-tiang ini yang membuat bangunan ini bisa berdiri kokoh. Kecuali memang sudah wayahe roboh. Sama kayak kita. Kalau kita sudah wayahe kapan? Gak tahu. Woi, kapan kalian? Kapan? Besok. Bro, yang namanya mati itu nggak lihat tua muda loh. Sekarang lagi musimnya anak-anak muda mati, ya Pak ya. Maka dari itu takutnya umurnya pendek, wajib nih kita semua senantiasa ingat tentang pondasi tadi. Senakal-nakal kalian, sedosa-dosanya kita, jangan sampai kita ninggalin yang namanya sholat. Tapi ini saya ini udah senengannya itu maksiat misalnya. Kok kayaknya kalau sholat itu saru gitu ya. Gak apa-apa bro, kamu ngelakuin dosa, sholat. Dosa lagi, sholat, terus saja sholat. Sampai nanti kamu senantiasa kapok atau kamu bosan melakukan maksiat. Permasalahannya, umur kita ini sampai kapan gak ada yang ngerti. Ada yang punya nomor WA-nya malaikat Israel? Saya pengen WA. Malaikat Israel. Kalau kita bisa nego sama mereka gitu kan enak ya. Saya nanti aku kepengen ngerasain ini gitu. Ini permasalahannya bro, kita nggak tahu. Takutnya ketika lagi melakukan dosa, melakukan maksiat langsung artinya mati dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Sholat, balik lagi tentang sholat. Sholat ini saya pribadi, saya punya anak saya kelas 3 SD. Itu dari kecil sudah saya tegaskan, hai ganteng belakang, kayak sekonteng. Anak saya laki-laki itu kelas 3 SD sudah saya tegaskan masalah sholat. Saya tegas. Jadi saya kalau urusan makan, mandi, dia males itu saya masih agak biarin lah. Urusan belajar saja saya wes. Tapi
saya galak, nggak bisa. Sudah waktunya sholat, saya juga tapi harus jadi contoh. Suami saya juga harus jadi contoh. Masalah sholat ini memang seharusnya setiap orang tua dari anak kecil ini harus tegas. Karena sangat pentingnya, sangat bahayanya kalau orang ninggalin sholat. Apa bedanya kita dengan orang non-muslim? Yang membedakan adalah kita sholat dan tidak sholat. Non-muslim pada sedekah apa enggak? Sedekah. Orang-orang yang itu ya, yang dia tidak Islam, mereka pada sedekah. Kita Islam juga sedekah. Yang membedakan diantaranya mereka tidak sholat, kitanya sholat. Jadi kalau ada di antara kalian berani ninggalin sholat, diantaranya ini berarti bisa keluar dari keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Suatu hari putri Rasulullah SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra ini pernah tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa sih hukumannya?" Halo, hai, dengerin ya. Ini tolong benar-benar diingat supaya ketika kalian males sholat kalian jadi takut. Bukan saya mau nakut-nakutin, memang ini hukuman bagi orang-orang yang berani ninggalin sholat. Ditanya sama Fatimah Az-Zahra, "Ya Rasulullah, apa hukumannya orang-orang yang suka meremehkan sholat, yang suka ninggalin sholat, baik itu bagi perempuan maupun laki-laki?" Lalu Rasulullah pun menjawab, orang-orang laki-laki maupun perempuan yang meremehkan sholat itu akan diberikan 15 petaka oleh Allah. Halo, berapa? Hafalin, ini kisi-kisi ya. 15 ini dibagi-bagi. 6 petaka Allah kasih ketika dia masih hidup. Ingat, 3 petaka Allah kasih ketika dia sakaratul maut. 3 petaka lagi Allah berikan ketika di alam kubur. 3 lagi ketika dibangkitkan dari kubur. Jadi dia dari masa hidup sampai mati dihidupin lagi sama Allah, kerjaannya dikasih azab. Na'udzubillahi min dzalik. Oh, satu aku takutin. Memang harus begini supaya apa? Mikir. Lagi males sholat, ninggalin sholat, takut karena ini. Baik, yang pertama, 6 petaka Allah berikan ketika hidup di dunia kepada orang-orang yang males sholatnya. Kata Rasul yang pertama, orang yang males sholatnya, ninggalin sholatnya khususnya, maka Allah akan cabut berkah umurnya. Artinya kalaupun dia hidup sampai 100 tahun, 1000 tahun kalau bisa, itu selama dia tidak sholat, maka dia tidak akan diberikan keberkahan umur. Orang percuma hidup panjang-panjang tapi nggak dapat barokah. Hidup seperti itu bukan hidup yang bahagia. Ada orang yang mungkin bergelimang harta tapi dia tidak berkah. Dengan ada orang yang mungkin hartanya pas-pasan tapi dia berkah. Pilih mana? Hah? Pas-pasan? Kalau saya pilih bergelimang harta dan berkah. Ya. Tapi intinya adalah kita mencari berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang senantiasa dia ini meremehkan ibadah sholat, maka rizkinya juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, tapi kuning, saya lihat di luar sana ada orang, maaf, dia nggak sholat tapi usahanya lancar. Banyak gak? Dia nggak pernah sholat tapi punya mobil 5, rumahnya besar, dia sehat nggak tahu sakit. Banyak gak? Lah tadi katanya hukumannya rizkinya dicabut. Hello, kalau ada orang-orang yang demikian, itu namanya bukan rizki melainkan istidraj. Allah justru gak mau
sholat itu tobat. Nah, kalau kalian melakukan kesalahan lalu kalian ditegur oleh Gusti Allah, artinya Allah masih sayang sama kalian. Contoh, misalkan kalian ninggalin sholat, terus besoknya kalian ini sakit, atau tiba-tiba kalian ini pokoknya apes lah. Artinya teguran tersebut, musibah tersebut, Allah kepengin kalian kembali tobat. Tapi kalau kita didiemin sama Allah, aku nggak sholat tapi aku sehat, rapopo. Aku nggak sholat tapi aku tetap sukses usahaku, cabangnya di mana-mana, tapi nggak tahu sholat. Artinya justru Allah yang tidak mau melihat orang ini taubat. Bukannya dia yang tidak butuh Allah, tapi Allah tidak butuh sholatnya dia. Bahkan satu dunia ini tidak ada yang sholat pun itu nggak jadi masalah bagi Allah. Kalian sholat, kita sholat, itu kepentingannya buat siapa? Diri kita. Kita nggak sholat pun Allah nggak apa-apa. Allah tetap yang maha kuasa. Allah tetap yang maha agung, yang maha besar. Jadi sholat itu adalah kebutuhan manusia. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Yang ketiga tadi ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah nanti dia ini mukanya itu akan dicabut dari ciri-ciri orang yang soleh atau solehah. Kan kelihatan ya, mohon maaf, orang yang baik, orang yang soleh itu kan terpancar cahaya walaupun gak ada lampu ya. Kan kayak sekarang walaupun kalian kumus-kumus ya Mbak ya, walaupun kalian misalkan kumus-kumus, tapi kata Allah walaupun gak pakai skincare, kalian sekarang gitu ya, zamannya skincare, suntik putih, suntik glowing, walaupun gak pakai itu, Allah lihat ibadah kalian. Sekarang putih tapi ratau sholat, ratau ngaji, nanti di sana ireng, percuma. Jadi sekarang jangan mikirin skincare, pikirin dulu dalam ibadahnya. Ya sambil kalau punya rezeki ya boleh skincare untuk menjaga. Ya Pak ya, itu akan Allah cabut cahaya dari wajahnya. Lalu yang keempat, segala sesuatu amalan ibadah yang dia kerjakan tapi dia masih tidak sholat, maka Allah nggak akan kasih pahala. Contoh, ada orang yang senangnya sedekah, dia suka bantu orang, ngasih makan anak yatim, tapi dia nggak sholat. Salah apa betul? Betul sih, dia santunannya bagus, tapi salahnya adalah yang wajib dia tunaikan, yang sunnah dia kerjakan. Harusnya dibalik, yang wajib dulu kita kerjakan, baru ditambah dengan amalan-amalan ibadah lainnya. Yang kelima, ini dia tidak akan mendapatkan doa ya, atau doanya itu tidak akan terangkat ke atas langit. Artinya setiap dia berdoa tidak diijabah atau lama pengabulan doanya. Hello. Salah satu yang menyebabkan doa kita ditunda oleh Allah karena masalah ibadah sholat. Jadi sholat ini kalau kepingin kalian sekarang doanya paling apa sih? Lulus ya, dapat kerjaan yang terbaik, amin. Kalau kepengen doanya dikabulkan, maka disuruh sholat. Yang terakhir, yang keenam, maka tadi kata Rasulullah SAW, orang yang sengaja ninggalin sholat, ngeremehin ibadah sholat, maka dia tidak akan mendapatkan jatah doa dari orang-orang yang soleh. Itu 6 petaka Allah berikan ketika di dunia. 3 petaka Allah berikan ketika sakaratul maut. Orang yang remehin sholat, maka dia sakaratul mautnya dalam keadaan hina, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Bahkan dikatakan dalam hadis lain, haus di sini walaupun dia minum air lautan itu masih berasa haus dahaga, saking hausnya.
Lalu yang ketiga lagi, ketika di alam kubur, maka sudah pasti dia akan disiksa kuburnya, dihempitkan kuburannya, digelapkan kuburannya, akan disiksa di alam kubur dengan binatang-binatang yang mengerikan. Dan yang ketiga lainnya, ketika dibangkitkan oleh Allah, ini yang lebih sedih. Allah tidak mau menoleh kepada orang-orang, tidak mau melihat orang-orang yang senantiasa suka ngeremehin atau ninggalin ibadah sholat. Mau dia teriak-teriak, ya Allah minta ampun, ya Allah tolong ampuni saya, itu udah gak diterima kalau sudah di akhirat. Maka dari itu mumpung masih di dunia, kesempatan kita merengek minta ampun ketika waktu sholat. Ini menurut Tafsir Al-Mu'in nomor 576. Jadi ada berapa? 15. Baik. Itu yang pertama, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi wajib hukumnya yang namanya supaya cair, saya kepengen nyanyi boleh? Ini ada satu lagu yang sudah dinyanyikan oleh guru saya, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau almarhum UJ. Jadi kebetulan saya bisa menclok di Tuban, saya bisa hijrah di Tuban juga karena beliau. Syariatnya dulu saya tahun 2013 itu bersama almarhum UJ safari dakwah di alun-alun Tuban. Waktu itu saya masih satu grup dengan beliau, grup religi, lagu-lagu Islam, beliau yang ceramah. Di situ akhirnya saya ketemu dengan suami saya. Sampai sekarang alhamdulillah sudah hampir 10 tahun saya menikah. Tepuk tangan dong. Kalau ditanya Nengzi kerasan apa enggak, dikeras-kerasin aja. Kerasannya gitu ya, Neng gimana, kerasan apa enggak? Ya saya keras-kerasin. Kadang kerasan, kadang enggak. Ya, judulnya Sepohon Kayu, hafal? Pernah dengar gak? Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 bila tak sembayang, apa gunanya, walaupun 1000 tahun bila tak sembayang, apa gunanya. Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, walaupun hidup 1000 bila tak sembahyang, apa gunanya, walaupun 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya. Nanti mas, nanti ada waktunya kamu nanti pukul ya. Dari tadi dia truk-tak mau masukin apa enggak gitu. Nanti ya masnya terakhir. Jadi yang pertama masalah apa? Ingat ya, walaupun kalian nakal berbuat dosa, ingat gak boleh sampai berani ninggalin sholat. Kenapa bisa demikian? Dengan niatan, kalau kalian tetap sholat walaupun kalian berbuat dosa, Allah kasih hidayah kepada iman kalian sehingga kalian senantiasa kapok melakukan dosa. Jadi itu. Yang kedua, hikmahnya adalah tentang rasa syukur. Kita bersyukur kepada Rasulullah karena sudah mau memohon keringanan kepada
Gusti Allah. Karena mau meminta untuk diringankan mengenai masalah perintah sholat. Sudah mulai berisik, berarti saya keluar. Halo, sebentar lagi ya, sebentar lagi. Saya gak akan lama, bener. Asli nih, capek, woi. Emang dikira gak capek ngomong dewean? Ayo, jadi saya coba gantian. Capek loh. Udah ngos-ngosan ini. Sumu. Bro. Syukur. Yang pertama tadi apa? Salat. Yang kedua? Cara bersyukurnya gimana? Cara bersyukur kita kepada Rasulullah adalah dengan kita mau mengikuti beliau, kebiasaan beliau. Di antara kebiasaan beliau adalah beliau selalu menjaga anggota tubuh. Apa? Ulangi, jaga anggota. Saya akan bahas satu persatu. Anggota tubuh yang pertama kata Rasul yang harus dijaga adalah mata. Berbicara tentang mata, ini berkaitan dengan kaum Adam. Siapa? Alias laki, buaya. Kebanyakan laki-laki itu dosanya berasal dari turun dari hati, muncul oh, nyantai mbak, nyantai. Dari mata turun ke Mas Bro. Oh, yang belakang. Kalian kalau disuruh milih dua foto, satu fotonya Saipul Jamil, tahu ya? Satu lagi fotonya Dewi Persik. Pilih atau senang ngelihat yang mana? Hah? Dewi Persik senang ngeliatin apanya? Ya udahlah ya, namanya juga laki buaya. Makanya perintah menjaga mata, selain memang ini buat kita perempuan, ini lebih dikhususkan kepada kaum Adam. Kenapa? Karena kebanyakan kaum Adam melakukan dosa, perbuatan maksiat. Contoh perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan. Itu semua berasal dari matanya yang gak bisa jaga. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Maka kata Allah apa? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki, woi laki-laki. Kata Allah, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, jagalah pandangannya, tundukkanlah pandangannya. Sekarang nunduk kabeh, ayo. Nunduk kabeh. Jangan terlalu lama ngeliatin saya. Kesenengan ya, malah ngantuk tidur. Jadi ada satu cerita, Rasulullah SAW itu pernah ngomong, ngasih apa ya? Apa ya kalau bahasa Jawanya itu? Wejangan, ya, wejangan, bener ya? Ngasih wejangan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, halo dengerin dulu, ayo cakep-cakep. Yang jelek nggak apa-apa, yang cakep aja. Halo, hai. Ini ada suatu percakapan. Rasulullah pernah ngomong sama Ali, wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan pertama yang gak sengaja. Ingat, pandangan pertama yang gak sengaja dengan pandangan yang kedua. Karena pandangan pertama boleh bagimu
dan nggak boleh pandangan kedua. Takutnya pandangan pertama masih boleh, ketika masuk pandangan kedua, 3, 4, 5 seterusnya, takutnya masuk kepada zina mata. Itu baru zina mata loh. Ngerti nggak maksudnya Mas Bro? Jadi kalau kalian lagi duduk terus ketemu perempuan Mbak Henol, bening, aduhai, rambutnya panjang, belakangnya bolong, sundel bolong, itu nggak sengaja nih. Nah ini nggak apa-apa nih, asal jangan ngedip. Wis ngedip berarti pandangan ke, berarti wis zina. Oh iya. Dosa ini sekarang udah berapa kali ngedip ini? Ayo, wis berapa kali ngedip? Gini, itu ibarat kata kiasannya Rasul. Saking kalian harus menjaga pandangan, tundukin pandangan. Wong zaman sekarang wong lanang ngelihat ada perempuan yang ayu aja langsung ngene kok, dilihat dari atas, kodongnya api, lipstiknya bagus, wis atas bawah, sampai dibolak-balik. Dan yang lebih bahaya lagi adalah ketika yang dilihat ini memang tidak menutup aurat. Lah ya memang senang ngelihat yang kebuka, iya bayar. Iya bayar. Hei, senang yang kebuka apa yang ketutup? Ayo, dah, preketek. Gitu. Paling kalau ada Nikita Mirzani, kalian semua melihat dia daripada saya. Iya apa iya? Ada Nikita Mirzani sini, lebih senang melihat siapa? Kurang ajar. Lebih senang Nikita katanya Bu. Yang mana tadi yang ngomong? Halo. Jadi gitu ya. Itu yang pertama. Tolong ini kalau kalian mengaku umat Rasul, jaga pandangannya. Sekarang lagi zamannya apa? Saiki TikTok ono sing di swipe, ono sing joget-joget. Goyang kanan, goyang kiri, di like. Hati-hati loh. Kalian kalau nge-like, ngeliat itu akan dihisab oleh Gusti Allah. Apalagi sampai di zoom. Apalagi sampai disimpan, di capture. Ada apa enggak? Oke, Gusti. Hati-hati, itu kalian akan, mungkin sekarang memang enggak kelihatan, tapi nanti kita semua nih akan dikasih layar besar oleh Allah tentang kebiasaan yang sudah kita lakukan waktu hidup di dunia. Kalau main komputer yang dibuka apa? Itu juga harus dijaga. Yang pertama. Yang kedua, halo. Nah, laki-laki kebanyakan dosa dari mata, kalau perempuan kebanyakan dosa dari mulut. Sekarang semua sama-sama bilang, Adam, Hawa. Lagi, Adam, Hawa. Beda nggak? Ketika Adam posisi mulut mingkem apa manga? Ketika Hawa, artinya kita perempuan nih, ya Pak ya, angkat tangannya yang nggak suka ngerasani wong, preketek, yang nggak suka nggak suka. Kalau yang suka ngerasani wong, semua saya yakin. Saya nggak ngomongin orang nih, saya cuma ngomongin fakta. Iya. Kita nggak gosip, kita nggak gibah, kita tuh ngomongin kenyataan. Pernah nggak ada omongan gitu? Ternyata ini pernah juga ditanyakan kepada Rasulullah oleh seorang sahabat. Suatu hari sahabat tanya sama Rasul, ya Rasulullah,
apa sih gibah itu? Rasulullah jawab, gibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu yang dia tidak suka. Lalu ditanya lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya membicarakan tentang saudara saya yang benar adanya? Apa kata Rasulullah? Kalau engkau membicarakan tentang saudaramu, tetanggamu, temanmu, pokoknya siapapun itu yang benar adanya, berarti sudah masuk golongan ghibah. Tapi kalau engkau membicarakan tentang sesuatu yang tidak benar adanya, berarti engkau masuk golongan fitnah. Jadi nggak ada tuh yang namanya ngomongin fakta, tetap sama-sama ghibah. Halo, hai. Selain dosa ghibah, perempuan juga paling gampang suka bicara tidak menggunakan akal. Jadi kadang-kadang ceplos, bener apa bener? Tanpa nih, ada yang kayak gitu? Tunjuk orangnya mana? Apa tunjuk diri sendiri? Hati-hati ya, hati-hati. Apalagi mohon maaf. Banyak kasus yang terjadi di anak-anak remaja, SMA, SMP dan lain sebagainya. Itu kasus bullying, tahu? Di sini ada nggak? Ada apa nggak ngaku? Ini tolong, please. Wih, pakai bahasa Inggris. Please, saya mohon jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang suka membuli. Baik itu secara tangan, mukul, nendang, iseng, ngambil pulpennya, dibuang tasnya, pokoknya macam-macam. Ada sing guya-guyu biasanya pengalaman. Yang kedua, jangan juga membuli dengan lisan. Kakak kelas, kelas 3 angkat tangannya, kelas 3. Kelas 3 mana? Ini kelas berapa sih? Bilangnya sekarang 10 ya? Ya, saya dulu bilangnya 3, wes toh 3 wae loh. 3 mana kelas 3? Ini dong. 3. Yang cowok, laki-laki. Gak masuk? Kurang ajar. Jadi kakak kelas jangan ada senior-senioran. Kalau mau senior-senioran, kalau mau justru kakak kelas ngajarin yang baik kepada adiknya. Bukan ngejagoin ya, ngisengin, ngebully. Ini ada kasus banyak sekarang orang kena kasus bullying, bahkan anak SD bunuh diri, Bu, karena diledekin teman sekelasnya. Ini kan dari lisan. Yang ngeledekinnya siapa? Ya perempuan. Akhirnya dia bunuh diri. Loh, anak SD loh sudah mikir mati, sudah mikir bunuh diri. Karena apa? Istilahnya zaman sekarang tuh Gen Z ya, istilahnya insecure. Iya Pak ya. Maka dari itu, hello, lambe-lambe dijaga. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa bicara, kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, lebih baik diam. Halo? Kalau mau ngomong yang halus, jangan body shaming. Gedutan yo. Kok mukamu akeh jerawate. Pokoknya body shaming kok pesek loh kamu itu. Kok hitam, pokoknya macam-macam. Jangan, ini saya mohon jangan. Kenapa saya katakan demikian? Walaupun itu kenyataannya dia benar pesek, dia benar hitam, dia benar jerawatan,
tidak boleh kita menyakiti perasaan orang. Kenapa? Karena ini bisa mengakibatkan seorang manusia masuk ke dalam api neraka. Apa contohnya? Ada nggak dalilnya? Ada. Ini hadis dari Rasulullah. Dulu ada yang pernah ngomong sama Rasul, tanya, "Ya Rasulullah, ini ada perempuan nih. Hello? Ada perempuan ahli ibadah, rajin puasa sunnahnya, rajin sholat tahajudnya, luar biasa, rajin sedekahnya. Tapi ini perempuan kalau ngomong suka nyakitin orang." Maka apa kata Rasulullah? Tidak ada kebaikan orang tersebut. Hiya finnar. Dia masuk ke dalam api neraka. Makanya ada istilah mulutmu harimaumu. Hati-hati. Tahu-tahu kita bercanda tapi ternyata nyakitin perasaan orang lain. Ini kalau bercanda, kalau zaman sekarang ada istilah roasting. Ya, iya nggak? Ini kalau roasting buat bikin hahaha ketawa, tapi ternyata yang di roasting itu nggak ridho. Kalau dia nggak minta maaf lalu dia memaafkan, maka dia bisa masuk tadi, termasuk golongan orang-orang yang tadi. Jadi hati-hati. Zaman sekarang ini kan orang nganggep enteng, orang cuma bercanda gitu aja kok baper. Ini bukan masalah baper, hello. Ini masalah akhlak. Ini masalah Islam. Islam punya peraturan. Islam itu menjaga akhlak, dijaga kita. Kalau kecuali kalian tinggal di Amerika, ya terserah. Ini kebanyakan di Indonesia kebetulan orang Islam, kita punya peraturan di dalam Islam tersebut. Ya kalau orang Islam yang di Amerika kadang-kadang kan bebas, ya Pak ya. Tapi berhubung di sini harus dijaga lisannya. Maka dari itu alangkah baiknya lisan ini daripada ngomong yang gak baik, lebih baik lisannya digunakan untuk melafalkan Al-Quran, membaca sehari. Hari ini sudah berapa juz baca Qurannya? Hei, juz Al-Bukat. Sehari saya mohon jangan sampai lupa ninggalin baca Quran walaupun cuma 1 ayat. Setuju? Bisa? Bisa? Yang belakang, halo? Bisa baca Quran setiap hari walaupun cuma 1 ayat? Tapi jangan kebangetan ya. Tiba-tiba kata Ustazah Ulfa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul adzim. Kok wong medit iku. Baca Quran aja loh, padahal dapat pahala, Bro. 1 huruf, Bro, dapat 10 pahalanya. Tadi Yasin berapa huruf? Kok mikir tuh? Yasin berapa huruf? 2 kali 10 20. Lumayan ya. Nyari pahala tuh gampang, baca Quran itu semua isinya pahala. Terakhir ayo sholawatan yuk Mas. Habis ini saya tes ya 2 orang, mungkin dari Bu Guru. Siapkan 2 manusia 1 perempuan 1 laki-laki. Ayo. Saya ngerpek boleh ya? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Semua sama-sama. Salatullah salam.
hadroh, tapi semuanya tolong dibuka suaranya. Hafal ya? Sama-sama. Sholli wa salim. Ras. Yang berapa? Sholli wa salim. Wal ali wal ashab qad wahada. Wal ali wal ashab qad wahada. Sholli wa salim. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, anak ganteng tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, tapi dia sembahyang. Nabi Muhammad datang juga bersembahyang. Sholli wa salim iman al-Ahmada. Sholli wa salim iman al-Ahmada. Wa ali wa ashab Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang senang dengar sholawat, yang senang baca sholawat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir sebelum saya tutup, sesuai dengan perjanjian, hadiahnya ibu guru. Ini ada souvenir kenang-kenangan dari saya. Ini sambil jualan ya. Saya ini punya butik. Saya juga selain suka ceramah juga dol-dolan. Tukang jualan baju. Ini tapi ada jilbab dari saya, desain saya sendiri. Yang cowok mungkin bisa dikasih buat ibunya. Ingat, ingat, ibu, bukan yang lain. Kalau yang lain gak ridho saya. Nanti kalau dikasih ke pacar, kan di Islam gak ada pacaran. Nanti saya dihisap sama Allah, dapat dosa. Jadi buat siapa? Siapa? Ibu. Apa mau dipakai sendiri boleh? Ayo, 2 orang, 1 dari perempuan, 1 laki-laki. Siapa yang berani? Ayo, gak apa-apa, saya sudah jinak. Gak usah takut, ayo cantik. Pertanyaannya gampang kok, seputar tadi aja. Ayo. Itu bu guru ya? Gak boleh bu guru, anak murid. Ayo. Guru ya? Allah, tepuk tangan. Niki bisa. Yang laki-laki siapa? Pegang saya. Yang laki-laki yang berani. Masa kalah sama perempuan? Ayo. Loh, baru diajak ke atas panggung, belum ngajak ke pelaminan. Gitu aja kok gak berani. Ayo. 1 orang. Ya Allah, ini kok laki-laki apa laki-laki? Mas, ya jangan MC sudah jadi MC, jangan. Yang lain. Yang mukanya
loh. Mana Fajar? Oh iya, iya. Sini. Ini ada Amanda Manopo. Guyu loh. Guyu. Ayo Mas, sini. Sini. Stop. Sini. Jarang-jarang ada Jeffrey Nicole awet 10. Sebentar, diam semuanya, diam ya. Sebelum saya tanya, perkenalkan nama. Bentar, duduk deh. Perkenalkan nama, kelas berapa, cita-citanya mau jadi apa, kepengen punya suami kayak gimana. Siapa tahu Jeffrey Nicole tipe kamu? Oh enggak, Aliando. Saya mau Jamil. Oke, salam dulu ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hidayah Fatma dari kelas 12 AKL 2. Cita-cita saya pengen menjadi psikolog. Amin, psikolog. Berarti bijaksana ya orangnya ya. Berarti banyak yang curhat ke sini ya. Curhat dong Ma, gitu. Terus pengen punya calon suami kayak gimana sayang? Pengen punya calon suami tidak playboy dan harus kaya. Sebentar, tahan. Tidak playboy itu maksudnya gimana? Tidak banyak cewek. Tidak banyak cewek, ya. Berarti satu dua kan tidak banyak. Setia berarti ya. Terus selain setia apa lagi? Hidungnya harus satu atau dua gitu nggak apa-apa. Harus kaya. Harus kaya. Kaya ini mobilnya berapa? 10 kalau bisa. Oke. Ada mobil-mobilan boleh? Baik. Nanti ke Masnya ya. Sabar ya Mas. Pertanyaannya. Jeng 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 jeng. Siapakah nama suami saya? Yang pasti bukan Jeffrey Nicole. Sopo? Darto. Loh, saya jenenge Ulfah Nur Fauzia sama Darto ngoten. Kok gak pantes ya? Kira-kira pantesnya siapa? Selamat katanya. Bukan itu sayang, bukan. Tadi kan sudah. Nanti kepoin aja Instagram saya ya. Pertanyaannya adalah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tolong kamu sebutkan lagi, jelaskan kembali. Enggak, dengerin. Saya tahu. Dengerin dulu. Jelaskan kembali secara singkat. Isra itu perjalanan apa, kemana? Mi'raj itu perjalanan kemana? Sudah gitu doang. Kemana? Kok kemana? Isra itu perjalanan dari Madinah ke Palestina, dan Mi'raj itu Palestina ke Tujuan. Langit ke-7 terus? Ngapain ke langit ke-7? bertemu dengan Allah. Sudah betul apa belum sempurna? Bukan dari Madinah, cantik dari Mekah. Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Bukan iya, ikutin. Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang ada di Palestina. Palestina. Kamu tahu nggak? Tahu. Singapura. Yang kayak gimana? Yang perang-perang itu. Iya, makanya doain ya, mudah-mudahan biar segera selesai permasalahan yang ada di Gaza itu ya, Palestina. Terus Mi'raj itu tadi Nabi Muhammad dari Palestina ke langit ke-7. langit ke-7 aja udah ke Sidratul Muntaha. Terus bisa ketemu sama Gusti
Terus bolak-balik selama satu semalaman. Ya, satu malam. Iya, nggak apa-apa, tepuk tangan. Berarti tadi siapa namanya? Nurul Hidayah Fatma. Enggak, nama pendek aja, panjang nama. Nurul. Nurul, oh Nurul, dan Nurul. Berarti Mbak Nurul ini rodo-rodo kopo saiki. Yuk, karena informasinya tadi lumayan tapi ada yang kepleset. Mending daripada yang belakang pasti gak bisa jawab. Ya apa ya? Tepuk tangan buat Mbak Nurul. Pinjam satunya buat Jeffrey Nicole. Tunggu sini ya. Perkenalkan sama nama, kelas berapa, cita-citanya di apa, calon istri kayak gimana. Monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes kenalan dulu ya? Wes kenalan ya? BBB, saya aku orang model mungkin. Oh enggak, tetap harus perkenalan. Nama saya Fajar Sitowibowo, biasa dipanggil Jeffrey Nicole. Yang monggo, sakarepmu. Go, terus kelas. Dari kelas 11 Multimedia 1. Cita-cita. Cita-cita saya menjadi fotografer. Oh, fotografer. Terus fotografer apa? Hewan apa-apa? Sport. Hah? Oh iya. Nggak kedengeran. Terus tadi calon istri, kepengen gimana? Calon istri saya agak mulu-mulu ya, yang penting cantik. Terus, nggak apa-apa, ngayal aja biarin. Terus, Yang kedua, soleha. soleha, solehot. Enggak. Soleha ya. Terus, 3, udah. Yang tiga, mau menerima saya apa adanya. Amin, mudah-mudahan Jeffrey Nicole dapet jodoh yang kayak gitu. Pertanyaannya, tadi mengenai masalah perintah sholat ya. Perintah sholat itu turun ketika terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Pertanyaannya adalah, Fatimah tadi kan tanya sama Rasul ya, tentang hukuman orang-orang yang ngeremehin ibadah sholat. Coba Jeffrey Nicole, sependengarannya ini yang diingat hukumannya ada apa aja? Masuk neraka. Ngapunten Jeffrey Nicole, bayi yang baru lahir saja juga tahu kalau jawabannya itu. Nenek-nenek yang mau meninggal juga wis ero. Iki lo jelasin lo. Ayo apa? 1 apa? Mana lo biar keren? Lali yo. Oh bener. Sibuk ngapain moto? Moto siapa? Jenengan. Tag ke saya ya. Enggak. Yang 1 tadi apa? Kalau ninggalin sholat 1, saya kasih kisi-kisinya. Rezekinya apa gitu. Pertama, rezekinya seret. Seret. Baik. Yang kedua, apa lagi? Tuh, kisi-kisi ustaznya loh, ustaznya. Apapun. Yang kedua, keberkahan hidupnya hilang. Ya. Itu kan di dunia. Yang ketiga, satu lagi di dunia. Gak dapat pahala kalau masih ninggalin. Gak dapat pahala kalau masih ninggalin sholat. Contohnya gimana? Coba gak dapat pahala tapi ninggalin sholat itu gimana? Contoh, nih orang sedekah, seneng sedekah, tapi dia masih nggak sholat.
Jadi sedekahnya tetap sia-sia. Sia-sia. Kenapa? Karena masih ninggalin kewajibannya, yaitu sholat. Baleni. Kayak aku tadi. Dari pertama. Gak. Bakbu aja. Emang aku ibumu. Ayo, Mas Jeffrey, cepetan. Yang pertama, Yo. rezekinya seret. Yang kedua, keberkahan hidup berkurang. Ya nggak apa-apa, betul. Yang ketiga, Apa deh? Duh. melakukan kebaikan itu sia-sia. Iya, bagus. Yang paling utama tadi masuk neraka. Jahanam. Oh, iya. Jeffrey Niko sholat sehari berapa kali? 5. 5, alhamdulillah. Yang wajib berdua. Iya tak? Paling susah, jujur nggak apa-apa Jeffrey Niko. Paling susah ngelaksanain sholat apa? Subuh. Kenapa? Untuk Tapi bismillah ya, tetap harus sholat. Bangunnya biasanya paling kesiangan jam berapa sholat subuh? 6. 6 lumayan lah ya. Walaupun ya masih kesiangan, tapi kalau misalkan jam 6 kamu baru bangun, harus tetap sholat subuh. Jadi jangan wis kesiangan terus nggak subuh, itu yang salah. Tapi harus tetap berubah. Sekarang kesiangan, besok kesiangan, itu namanya keenakan ya. Ngerti ya? Tepuk tangan buat berdua dong. Ini hadiah kenang-kenangan dari saya buat Mbak Nurul. Dadah-dadah masuk Indosiar. Terima kasih buat Jeffrey Niko. Dadah-dadah masuk investigasi. Terima kasih. Monggo kembali ke alamnya masing-masing. Monggo ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti mungkin ditutup sama gurunya ya, guru agama ada. Ya, biar lebih afdol, jadi gurunya juga ikut mendoakan semua murid-murid yang ada di sini. Terakhir dari saya, mari kita sama-sama baca Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ma ya wasi'an ya Rabbi bil baligh maqasidana Karomi dari SMP ke SMA, dari bapak ya ke ibu, dari ta'aruf ke penghulu, dari saya sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Ulfa Nur Fazia SIKOM. Ilmunya sungguh bermanfaat untuk kita semua. Berikan tepuk tangan lagi untuk Ustazah Ulfa Nur Fazia SIKOM.